Andika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peralatan dasar yang ada di laboratorium kimia. Peralatan ini akan digunakan baik untuk mata pelajaran teknik dasar pekerjaan laboratorium maupun analisa kimia dasar. Alat-alat yang akan saya jelaskan ini terdiri dari peralatan gelas maupun non-gelas. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk alat-alat dasar di laboratorium ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu alat gelas maupun non-gelas. Seperti yang tertampil di hadapan saya saat ini. Bagi alat gelas sendiri ada dua pembagian lagi, yaitu alat gelas pengukuran dan alat gelas non-pengukuran. Meskipun tidak semuanya tertampil di hadapan saya saat ini, tetapi yang ada di sini adalah yang umum digunakan pada saat praktikum di laboratorium kimia. Langsung saja akan saya jelaskan mengenai alat gelas non-pengukuran yang pertama, yaitu adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi sebagai alat untuk digunakan dalam proses titrasi. Gunanya adalah sebagai tempat untuk mencampur dua bahan kimia. Cara untuk menggunakan alat gelas Erlenmeyer ini adalah apabila kita mengasumsikan ini adalah zat yang direaksikan, setelah kita tambahkan atau masukkan ke dalam Erlenmeyernya, kemudian cara menggunakannya adalah dengan menggojok seperti ini. Alat gelas yang kedua yaitu adalah beker gelas. Pada peralatan dasar di laboratorium kimia, beker gelas yang akan diberikan kepada siswa pada saat praktikum ada dua ukuran. Yang pertama yaitu dengan kapasitas 250 ml, yang kedua dengan kapasitas 150 ml. Pada alat beker gelas ini meskipun terdapat skala di bagian depannya, tetapi alat ini bukan untuk mengukur, melainkan fungsinya adalah sebagai tempat untuk menampung reagen saja. Seperti bisa Anda lihat, pada bagian atas beker gelas ini terdapat mulut atau bagian mulut ini dapat digunakan untuk menuangkan ke tempat yang lain tanpa bantuan corong kaca. Alat berikutnya yaitu adalah corong kaca. Corong kaca ini berfungsi untuk memindahkan larutan dari wadah yang bermulut besar menuju ke wadah yang bermulut lebih kecil. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan gelas ukur yang mempunyai permukaan cukup kecil, yang mana akan saya tuangkan larutan dari Erlenmeyer ini. Maka kita tidak dapat melakukannya secara langsung, tetapi harus menggunakan bantuan corong kaca. Contohnya seperti ini. Harus kita angkat sedikit corong kacanya agar larutan dapat tertuang dengan sempurna. Alat berikutnya yaitu adalah pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan larutan dalam jumlah kecil atau jumlah tetes per tetes. Cara untuk menggunakan pipet tetes ini yaitu adalah dengan cara kita dapat menggenggam batang dari pipet tetes ini dengan 3 jari. Kemudian jari telunjuk dan ibu jari bisa untuk mencet atau mengoperasikan karet merahnya. Teknis atau cara untuk menggunakan pipet tetes ini yaitu adalah dengan cara kita pegang bagian batang dari pipet tetes ini dengan ketiga jari, kemudian 2 jari untuk mengoperasikan atau memencet bagian karet merahnya. Caranya adalah kita pencet terlebih dahulu karet merah ini sebelum dimasukkan ke dalam larutan, kemudian posisikan tegak lurus ke dalam beker atau larutan yang mau kita ambil. Pastikan ini
mendekati bagian dasar beker, lalu setelah itu Anda lepaskan bagian karet merahnya. Maka secara otomatis larutan akan terpipet masuk ke dalam batang pipetnya. Setelah itu Anda bisa pindahkan menuju ke wadah atau tempat yang akan diteteskan. Demikian cara penggunaan pipet tetes. Berikut ini adalah kaca arloji dan juga batang pengaduk. Untuk kaca arloji ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penimbangan. Jadi ini adalah alat kaca yang biasanya dijadikan sebagai wadah untuk menimbang bahan berupa padat maupun pasta pada keperluan penimbangan non-analitis. Sedangkan batang pengaduk ini digunakan untuk membantu memudahkan proses pelarutan zat. Cara untuk menggunakan batang pengaduk ini adalah sebagai berikut ini. Kita pindahkan terlebih dahulu bahan yang akan kita aduk ke dalam wadah beker gelas. Setelah semua bahan terpindah, maka langsung kita adukkan. Intinya pada saat proses mengaduk, bunyi yang ditimbulkan harus seminimal mungkin. Kemudian proses pengadukan dilanjutkan hingga seluruh bahan terlarut dengan sempurna. Bisa dilihat di sini bahannya sudah terlarut dengan sempurna. Selain itu, batang pengaduk ini juga dapat berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain. Caranya adalah sebagai berikut ini. Posisikan batang pengaduknya tegak lurus dengan wadah yang akan digunakan sebagai tempat yang baru. Kemudian tempelkan mulut dari wadah lama, lalu tuangkan secara perlahan-lahan. Fungsi dari penuangan ini adalah untuk membantu proses pemindahan agar larutan yang dipindahkan tidak terpercik. Demikian fungsi dari batang pengaduk. Jadi tadi adalah penjelasan mengenai alat gelas non pengukuran. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai alat gelas pengukuran seperti yang ada di hadapan saya saat ini. Alat gelas pengukuran yang pertama yaitu adalah gelas ukur. Pada saat praktikum nanti, siswa akan mendapatkan dua jenis gelas ukur. Yang pertama dengan kapasitas 100 ml dan yang kedua dengan kapasitas 25 ml. Fungsi dari gelas ukur ini adalah untuk mengukur larutan dengan ketelitian sedang. Jadi bukan dimaksudkan untuk pengukuran dengan ketelitian yang tinggi. Namun demikian, gelas ukur ini lebih presisi untuk mengambil larutan dibandingkan beker gelas tadi, karena beker gelas ini bukan merupakan alat gelas pengukuran. Seperti bisa Anda lihat, pada gelas ukur ini bagian atasnya dilengkapi dengan ujung bibir tuang, sehingga memudahkan ketika menuang larutan ke dalam wadah yang lain. Berikut ini akan saya praktekkan bagaimana cara untuk menggunakan gelas ukur. Yang pertama yaitu Anda harus pastikan posisi skala pada gelas ukur menghadap ke badan raktikan. Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan larutan yang akan kita ukur volumenya ke dalam gelas ukur ini, tentunya dengan menggunakan bantuan corong kaca. Langkah selanjutnya,
untuk mengukur berapa volumenya, kita tidak boleh mengangkatnya ataupun memindahkan posisinya, melainkan kita harus menyetarakan atau mensejajarkan pandangan mata kita dengan posisi ketinggian larutan. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa volume dari larutan ini yaitu sebesar 7 ml. Sebagai bukti dapat dilihat alat pengukuran gelas yang berikutnya, yaitu adalah pipet volume. Pipet volume ini mempunyai nama lain, yaitu adalah pipet gondok, karena pada bagian tengah dari pipet ini menggelembung. Pipet volume yang saya pegang saat ini adalah pipet volume dengan kapasitas 10 ml. Alat ini merupakan alat pengukuran yang memerlukan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga apabila di sini tertera 10 ml, maka volume yang didapatkan dari hasil alat ukur ini betul-betul tepat 10 ml. Artinya apa? Ketelitiannya jauh lebih tinggi daripada gelas ukur yang tadi digunakan. Untuk menggunakan alat ini kita tidak bisa menggunakannya secara langsung, melainkan membutuhkan yang namanya alat bantu. Nah, alat bantunya disebut dengan ball filler atau pipet ball. Cara untuk menggunakannya adalah pasangkan pipet ball ini di bagian ujung pipet volume. Kemudian kempeskanlah pipet ball ini dengan menekan tombol A sehingga posisinya kempes seperti ini. Nah, ini adalah posisi di mana pipet ini siap untuk digunakan. Teknis untuk menggunakannya adalah, misalkan kita akan memindahkan larutan yang ada di beker gelas ini menuju ke Erlenmeyer, maka pastikan posisi pipetnya sudah terhubung dengan filler, kemudian letakkan pipet ini tepat di bagian dasar dari larutan, dari wadah larutan, sehingga tujuannya nanti supaya tidak ada udara atau gelembung udara yang menghalangi. Setelah posisinya sudah pas, maka bisa dibantu menggunakan dua tangan dan kita tekan tombol S. Nanti secara otomatis larutannya akan berpindah ke dalam pipetnya. Kemudian setelah larutan kita ambil, bisa Anda lihat di sini, ternyata larutan yang saya ambil melebihi dari skala yang ditentukan. Maka kita harus menekan tombol E untuk mengeluarkan larutannya. Untuk melihat larutannya sudah sesuai atau belum dengan skala yang diinginkan, cara untuk melihatnya sama dengan gelas ukur tadi, yaitu kita harus melihatnya setara atau sejajar dengan pandangan mata. Nah, untuk larutan ini apabila dilihat sejajar pandangan mata, maka sudah setara sesuai dengan batasnya. Lalu apabila sudah sesuai, maka kita langsung pindahkan ke dalam wadah kedua yang akan digunakan sebagai tempat penampungan dan tinggal tekan tombol E. Pastikan semua larutan sudah habis atau terpindah. Bisa kalian lihat di sini pada ujung bagian pipet ini masih terdapat sedikit larutan. Ini tidak perlu kita pindahkan seutuhnya karena memang posisi 10 ml itu tanpa termasuk larutan yang ada di ujung ini. Jadi standarnya kecuali larutan ini. Demikian cara untuk menggunakan pipet volume. Alat berikutnya ini disebut dengan buret. Fungsi dari buret
Di antaranya adalah untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian yang tinggi, khususnya pada saat proses titrasi. Buret ini umumnya dipasang dengan bantuan klem dan penjepit. Pada buret ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah batang dari buret itu sendiri, yang kedua yaitu adalah kerannya. Cara untuk memasangkan keran ini, yang pertama, keran ini harus kita oleskan vaselin terlebih dahulu. Fungsinya adalah agar pada saat digunakan keran ini dapat berputar secara lancar. Mengoleskan vaselin tidak cukup sedikit saja. Anda oleskan di bagian permukaan kerannya secara merata. Kemudian keran ini dimasukkan ke dalam bagian dari bawah buret. Ini yang terpenting ya, kebanyakan siswa keliru ketika memasangkan bagian karet penutupnya. Jadi yang pertama adalah kita pasangkan terlebih dahulu bagian ujungnya menghadap ke depan. Setelah ujungnya terpasang, yang kedua yaitu adalah karetnya di bagian tengah. Lalu terakhir adalah penutupnya. Maka buretnya sudah siap untuk digunakan. Pastikan posisi buretnya adalah, posisi kerannya adalah horizontal. Selanjutnya, teknis atau cara menggunakan buret ini ketika titrasi, kita memerlukan bantuan yang namanya statif serta penjepit. Nah, di sini sudah saya rangkai statif dan penjepitnya. Kemudian buret yang sudah kita siapkan tadi kita jepitkan di bagian penjepit ini dengan posisi skala menghadap ke arah kita. Setelah buretnya terjepit dengan baik, maka kita akan isikan larutan ke dalam buret ini dengan menggunakan bantuan corong gelas lagi. Kemudian setelah larutan terisikan ke dalam buret ini, saya akan mensimulasikan cara untuk menggunakan buret ini, yaitu dengan bantuan alat Erlenmeyer. Erlenmeyer kita posisikan berada di bawah buretnya seperti ini. Kemudian kerannya dibuka dan pastikan larutan yang keluar posisinya adalah tetes per tetes seperti berikut. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan bagaimana cara untuk menggunakan alat buret ini, yaitu adalah dengan menggunakan bantuan Erlenmeyer seperti yang sudah dijelaskan pada awal video tadi. Erlenmeyer kita letakkan pada bagian bawah buret dengan posisi skala menghadap ke badan kita. Kemudian kerannya kita buka dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi melingkar seperti ini. Kita atur lajunya hingga cairan yang keluar dalam jumlah yang kecil atau tetes per tetes seperti yang bisa dilihat berikut ini. Selanjutnya, tangan kanan akan memegang bagian Erlenmeyer serta melakukan pengadukan secara perlahan-lahan seperti berikut ini. Demikian untuk cara penggunaan buret. Mengenai proses titrasi akan dibahas lebih mendetail pada video yang tercantum di link berikut ini. Yang terakhir yaitu adalah alat non gelas. Kedua alat berikut ini merupakan alat porselen yang berada pada peralatan dasar di laboratorium kimia dan sering sekali digunakan pada saat praktikum. Yang pertama ada plat tetes dan yang kedua ada cawan penguap. Akan
Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah plat tetes. Plat tetes ini biasanya digunakan untuk pengujian dalam jumlah kecil, misalnya untuk menguji pH. Cara untuk menggunakan plat tetes ini adalah akan saya contohkan. Di sini ada larutan yang bersifat basah. Kita teteskan ke dalam sebuah plat tetes. Kemudian kita akan uji dengan menggunakan bantuan indikator universal. Indikator universal ini adalah sebuah alat untuk mengecek pH dari suatu bahan. Cara untuk mengambil indikator universal tidak boleh disentuh secara langsung ya, tetapi harus menggunakan bantuan pinset. Kita ambil sedikit saja, kemudian dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basah tadi. Bisa diperhatikan ya, tadi warnanya kuning, setelah dimasukkan ke dalam larutan basah akan berubah warna menjadi warna tertentu. Nah, untuk mengetahui berapa pH-nya, kita gunakan bantuan indikator universalnya. Nah, bisa dilihat warna yang sesuai dengan indikator universal ini. Di sini skalanya 10, artinya larutan yang saya teteskan tadi adalah larutan yang bersifat basah dengan pH sama dengan 10. Contoh yang kedua, saya mempunyai larutan yang kedua. Di sini akan kita cek pH-nya. Caranya adalah kita teteskan larutan ini pada plat tetes di bagian yang masih kosong. Kemudian sama seperti tadi, akan saya tambahkan indikator universal. Di sini bisa diamati sebelum ditambahkan berwarna kuning. Setelah ditambahkan, maka indikator ini akan berubah warna. Nah, ketika mengalami perubahan warna, kita akan paskan posisi warnanya. Di sini hampir sama dengan skala yang berwarna 6, sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan yang kedua yang saya teteskan ini bersifat asam dengan pH sebesar 6. Begitulah cara menggunakan alat plat tetes. Plat non-gelas selanjutnya yaitu adalah cawan penguap. Cawan ini umumnya digunakan untuk proses penguapan ataupun proses pembakaran. Cawan ini biasanya memerlukan bantuan alat pemanas berupa lampu spiritus ataupun alat oven. Mengapa pada saat penguapan memerlukan bantuan cawan ini? Karena alat ini merupakan alat yang terbuat dari bahan porselen, di mana tahan terhadap suhu yang sangat tinggi, sehingga dapat digunakan untuk proses pemanasan secara langsung. Demikian pembahasan mengenai alat non-gelas. Ya, jadi tadi Anda sudah mempelajari ya mengenai peralatan dasar yang sering digunakan di laboratorium kimia. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.